Halo, selamat datang di channel Persada Arsitek bersama saya Ardi Wiratama. Di kesempatan kali ini, Persada Arsitek menampilkan desain rumah milik klien kami yang berada di Bintaro, yang merupakan desain renovasi dari bangunan yang sudah ada dan ingin mengubah stylenya menjadi Japanese style, di mana itu gabungan dari Japanese dan Skandinavia. Penasaran dengan desainnya? Yuk disaksikan sampai selesai desain rumah kali ini. Dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya agar dapat notif jika ada update desain terbaru dari Persada Arsitek. Rumah ini setelah Persada Arsitek desain, luas lantai bangunannya menjadi sebesar 238 meter persegi dan berdiri di atas lahan 152 meter persegi dengan lebarnya 6,1 meter dan panjang ke belakang 25 meter. Proyek ini merupakan proyek renovasi yang dimana owner merequest rumah lamanya diubah bentuk fasadnya menjadi style Japandi. Begitupun pada desain interiornya. Lalu untuk tata ruang dalamnya juga kami redesain menjadi lebih terbuka yang nanti akan kita lihat bersama. Melihat pada fasad rumah ini didesain dengan style Japandi, yaitu Japanese dan Skandinavia. Kesan Japanese ditampilkan dari bentuk-bentuk minimalis dan natural pada gubahan masanya. Lalu jendela kamar tidur yang menghadap depan juga menegaskan kesan Japanese dengan bentuk lingkaran yang simple. Lalu untuk kesan Skandinavia pada rumah ini ditampilkan dari penggunaan warna cat yang netral, lalu ukuran jendela yang besar yang dapat memaksimalkan pencahayaan yang masuk ke dalam rumah. Lalu penggunaan material motif kayu pada area segitiga fasad dan juga pintu pagar itu juga membuat kesan Skandinavia pada rumah ini menjadi kental. Dan yang paling terlihat kesan Skandinavianya yaitu bentuk segitiga yang terlihat jelas pada bagian depan. Pada pintu pagar pada desain kali ini tetap menggunakan pintu pagar lamanya, namun dimodifikasi dengan ditambahkan conwood sehingga bisa lebih hemat dibanding jika membeli baru semua. Lanjut sekarang melihat area carport. Area carport ukurannya sama dengan kondisi existing rumah lamanya yaitu 6,1 meter x 6,3 meter. Yang dapat ditempatkan 2 buah mobil. Lalu supaya di area carport atau di area depan ini terdapat area penghijauan, jadi ditambahkan area hijau kecil yang berada di dekat dinding sisi kanan maupun sisi kiri. Dan untuk area carport ini kanopinya menggunakan kanopi kaca dengan menggunakan besi baja WF. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam, kita disambut dengan ruang tamu yang ditempatkan sofa 3 seater, sofa 1 seater, dan juga coffee table. Ruang tamu ini terang karena banyak cahaya alami yang masuk dari jendela yang menghadap area depan rumah. Pada interiornya juga sedikit ada gaya industrialnya seperti di ruang tamu ini yang ditampilkan pada dinding yang menggunakan panel dengan motif beton. Lalu pada sisi dinding lainnya dipasang cermin sehingga ruang tamu ini bisa terasa lebih luas. Berlanjut di sebelah ruang tamu terdapat musola yang dibatasi dengan partisi semi permanen. Musola ini dapat digunakan untuk 1 hingga 2 orang. Lanjut lagi melihat ke kamar tidur di lantai 1 yang berukuran 3 meter x 4,6 meter yang sudah termasuk toiletnya. Kamar ini ditempatkan tempat tidur dan juga lemari pakaian. Dan kamar ini mendapatkan pencahayaan dari jendela yang menghadap area depan. Di kamar ini juga terhubung dengan toilet tamu yang dimana toiletnya sharing dengan ukuran 1,6 meter x 1,9 meter yang ditempatkan kloset duduk dan juga shower. Berlanjut sekarang kita melihat ke area ruang tengah. Area ini dibuat terbuka sehingga ruangan ini menjadi luas. Kita melihat ke area ruang keluarganya terlebih dahulu. Pada ruang keluarga ditempatkan sofa 3 seater, coffee table, dan juga TV. Di ruang ini juga ditambahkan cermin agar dapat menambahkan kesan luas. Nah, lalu pada kolomnya supaya tidak terlihat monoton, jadi difungsikan untuk tempat penyimpanan, sehingga kolom bisa lebih disamarkan. Di belakang ruang keluarga terlihat area tangga yang didesain terlihat melayang dan memunculkan juga sedikit kesan industrialnya dari besi yang terlihat pada bagian bawah tangganya. Lanjut di sebelah ruang keluarga terdapat dapur kering. Dapur ini sudah dilengkapi dengan kitchen set yang lengkap serta terdapat meja islandnya. Dapur ini didesain dengan style Japandi dengan pewarnaan kayu dan juga warna putih. Berlanjut melihat area ruang makan. Pada ruang makan cukup untuk menampung 6 orang dan pada dindingnya menggunakan motif batu alam yang dikombinasi dengan motif kayu.
Lanjut ke area belakang rumah. Kita langsung melihat ke area dapur basah. Dan di dekat dapurnya terdapat gudang, kamar asisten rumah tangga dan juga toiletnya. Berlanjut, sekarang kita melihat ke lantai 2. Setelah di lantai 2, kita langsung dapat melihat ruang kerja yang menyatu dengan ruang keluarga, yang ditempatkan meja kerja dan juga sofa. Lalu kolom pada lantai 2 ini juga disamarkan seperti di lantai 1 yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Nah, sekarang kita berlanjut masuk ke kamar tidur utamanya. Kamar utama ini posisinya sama dengan kondisi existing, namun ukurannya diperbesar 1,4 meter ke depan, sehingga menjadi 6,1 meter kali 6,2 meter termasuk toiletnya. Pada furniture kamar ini ditempatkan tempat tidur berukuran king size, TV, serta area wardrobe dengan meja riasnya. Lalu pada lantainya juga menggunakan lantai SPC motif kayu yang membuat kamar ini suasananya menjadi hangat. Dan kamar ini mendapatkan pencahayaan dari jendela yang cukup besar yang mengarah ke arah depan. Dan juga kamar utama dapat mengakses ke area balkon depan yang berukuran 2,6 meter kali 1,2 meter. Lanjut melihat ke toilet kamar tidur utama yang berukuran 1,6 meter kali 2,8 meter. Yang ditempatkan wastafel, kloset duduk, dan juga area shower yang terdapat bathtubnya. Lanjut lagi kita ke kamar tidur di lantai 2. Kamar ini berukuran 3,7 meter kali 3 meter yang ditempatkan tempat tidur, lemari, dan meja belajar. Kamar ini merupakan kamar tambahan karena pada existing rumah ini lantai 2-nya hanya ada 2 kamar tidur. Di sebelah kamar terdapat toilet yang berukuran 1,5 meter kali 2,6 meter yang ditempatkan wastafel, kloset duduk, dan juga area shower. Berlanjut ke kamar tidur anak lagi. Kamar ini berukuran 4 meter kali 4,1 meter yang ditempatkan tempat tidur, lemari pakaian, dan juga meja belajar. Kamar ini juga menggunakan lantai SPC motif kayu sehingga menambah kesan hangat pada kamar ini. Terakhir kita melihat ke area servisnya. Area servis ini berukuran 4,7 meter kali 2 meter yang cukup untuk tempat mesin cuci, lemari pakaian, area setrika, dan juga area jemur. Dan area ini ditutup menggunakan kanopi kaca. Nah, demikian sobat review desain rumah yang keren ini. Semoga menjadi inspirasi bagi sobat semua ya yang ingin membangun rumah impiannya. Sebelumnya terima kasih bagi sobat yang telah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen serta memfollow IG Persada Arsitek. Terus dukung channel ini agar menjadi channel home design yang selalu memberi inspirasi bagi sobat semuanya. Terima kasih.